Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nisa Tutor, channel nomor satu YouTuber pemula. Baik, teman-teman, kita mau bahas apa? Membahas kreator pemula, khususnya ibu-ibu, yang terkena dampak dari apa? Dari perang Hamas dan Palestina. Ini dampaknya sampai ke Indonesia. Bahkan ibu-ibu sudah ada yang jadi korban ya. Perangnya di sana, tapi korbannya ibu-ibu yang ada di Indonesia. Khususnya konten kreator yang berhubungan dengan masak-masak. Jadi efeknya ini luar biasa. Ya, efeknya luar biasa atas apa yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk Gaza. Ini seperti genosida karena 10.000 rakyat sipil sampai saat ini sudah jadi korban keganasan dari penjajah itu. Jadi memang sudah sepatutnya kita semua mendukung kemerdekaan Palestina dengan cara yang santun, ya. Karena kita tidak bisa lepas dari produk-produk mereka juga, yang mungkin juga salah satu yang kita pakai adalah terafiliasi dengan pendanaan, termasuk Play Store, Google dan segala macam, karena itu produk Amerika ya. Kita tidak bisa lepas dari situ. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah apa itu? Memanfaatkan produk-produk itu untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina. Artinya Artinya adalah memanfaatkan produk-produknya mereka untuk menyuarakan dan menggaungkan kemerdekaan Palestina sesuai dengan keputusan pemerintah. Sampai kapanpun pemerintah Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina, ya. Karena efeknya sampai Indonesia, bahkan korbannya juga ibu-ibu, bos. Apa sih mas hubungannya mas? Gini loh bro. Ya, ini ada hal unik, ada hal konyol. Karena adanya perang yang disebabkan oleh Israel dan Palestina. Jadi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, digaungkan apa? Digaungkan boykot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, ya, termasuk di Indonesia ada Unilever dan segala macam. Dan itu sudah memakan korban. Berapa jumlahnya? Yang jelas pasti banyak, ya, pasti banyak. Karena di Indonesia ini antara orang cerdas dengan yang tidak ini, banyak orang cerdas, tapi banyak juga orang barbar. Banyak juga orang ngerti, tapi sok-sokan cerdas. Saya ambil contoh. Kenapa yang membantai rakyat Palestina itu Israel, yang menjadi korban justru kreator pemula atau ibu-ibu kreator pemula yang ada di Indonesia. Ini dalam satu hari, karena kemarin kita bahas tentang itu, ya, tentang itu. Dan tadi malam itu banyak sekali yang menghubungi Insan Tutor, baik di TikTok ataupun di kolom komentarnya Insan Tutor, yang berhubungan dengan boykot itu. Ya, boykot produk-produk Israel. Sudah memakan korban juga para konten kreator, apalagi konten kreator yang berhubungan dengan masak-masak, ya. Karena bumbu hanya gara-gara salah satu produk yang diduga itu ikut mendanai, diduga ya, yang diduga. Dan sebenarnya ya nggak tahu, pikir sendiri ya. Royco. Gara-gara menampilkan Royco dan menggunakan Royco dalam bumbu masakannya, kebetulan adalah konten kreator ibu-ibu yang berhubungan dengan masak-masak, kuliner, pembuatan, ya segala macam lah yang berhubungan dengan masak-masak. Dan itu sering menyebut bumbu-bumbu Royco, segala tambahkan Royco, bumbunya ini, penyedap ini, kecap bango, segala macam. Yang terjadi apa? Itu loh jadi sasaran juga. Sasaran apa? Sasaran bulian. Bulian nggak? Di kolom komentarnya dipenuhi dengan ini salah satu warga Indonesia yang pro Palestina menggunakan produk-produk Palestina. Dan itu banyak jumlahnya, dan itu kreator pemula, ya muntaber. Ya, ada yang nangis bahkan. Telepon saya ada yang nangis. Bang, masa saya gara-gara menggunakan Royco dibilang pro Israel segala macam, tidak mendukung
perjuangan rakyat Palestina segala macam. Ini apa-apaan ini? Ya, apa-apaan ini? Bahkan saya menemukan, karena saya merasa tertarik, saya menemukan salah satu akun subscribernya baru 2000, ya, dan itu masih aktif ngupload video. Yang anehnya lagi, video saya kemarin juga disikat. Kamu ini, ya, bilang ke saya, kamu ini 100% mendukung Israel. Saya yakin dia tidak nonton videonya Ihsan Tutar secara keseluruhan, ya. Dikiranya saya mendukung Israel dengan jangan memboikot produk-produk Israel. Artinya tidak mendukung terhadap produk-produk yang memang saat ini lagi digaungkan, yang dikiranya terafiliasi dengan produk-produk Israel. Ternyata setelah saya telusuri akunnya, tahu nggak channelnya berhubungan dengan apa? Review makanan, di situ ngajak anaknya, dan kebetulan anaknya di situ juga minta es, mereknya apa? Walls, bukan merek itu ya, merek produk ya. Produk dari Walls. Yang diminta anaknya Magnum. Dan itu dibelikan juga. Lah terus Walls, Magnum punya siapa? Kamu teriak paling kencang, kamu tidak mendukung boikot produk-produk Israel. Kamu mendukung pembantaian terhadap Palestina. Ada di kolom komentar saya. Anaknya makan Walls. Berani, kamu mau nggak bilang ke anakmu, jangan makan es Walls dong, Magnum. Kita makan produk lokal aja, apa batu bata masukkan ke kulkas, suruh jilatin anakmu tuh. Otak ini repot. Repot. Bahkan ibu-ibu ya, ibu-ibu apalagi yang mereview masalah Rinso, Pepsodent, segala macam. Tuh, tunggu aja nanti. Boikot semuanya, sampai 100%. Ketombean loh. Kenapa ketombean banget? Sampo punya siapa? Rinso punya siapa? Punya Unilever punya siapa? Aduh, Aqua punya siapa? Danone itu lisensinya kemana? Bijak lah ya. Kalau mau boikot, nggak mau membeli produknya, ya nggak usah beli produknya lah. Tapi jangan teriak-teriak dengan cara yang, kalau kamu nggak ngerti mendingan diem ya. Kamu nggak ngerti mendingan diem. Kalau memang mau boikot, mulai dari dirimu sendiri ya. Mulai dari dirimu sendiri. Mulai dari keluargamu. Jangan sampai istrimu, lah kamu teriak-teriak boikot istrimu masak pakai Royco. Kamu gosok gigi pakai Pepsodent. Kenapa nggak pakai tai kuda? Nanti tak ambilin tai kuda, tapuin yang cangkemmu, kena untungmu, ngamuk. Sekalian gosok gigi. Aduh, ya kalau mau boikot lah ya, terserah lah. Itu urusanmu lah. Tapi ya bijak lah ya, bijak. Mulai dari keluargamu, kalau memang mau. Kalau yang nggak mau ya jangan dipaksa. Artinya apa? Politik pribadi lah ya, politik pribadi. Kalau mungkin MUI menggaungkan boikot produk-produk yang berasal dari Israel yang terindikasi untuk pendanaan Israel dalam membantai rakyat Palestina, ya setidaknya kamu cermat. Ya, ambil positifnya. Gimana? Coba kamu kalau bisa menciptakan produk pengganti, ya, menciptakan produk pengganti, atau pemerintah lah menciptakan produk pengganti, biar nggak, ya rakyatnya. Tapi kalau pemerintahnya belum ada yang diboikot, belum ada yang boikot kayaknya.
bukan kebijakan negara ya. Tapi kalau rakyatnya banyak yang memboikot ya terserah lah. Nggak usah pakai Royco, nggak usah pakai kecap bango. Mau makan bakso masih pakai kecap bango. Nyuci istrimu masih pakai rinso. Mandi masih pakai sabun. Repot bos. Nggak bisa ngomong saya. Pikir sendiri lah ya. Karena dari hubungannya dengan YouTube apa bang? Ya itu. Sudah paham maksud saya kan? Israel menduduki Palestina. Setelah itu ada aksi boikot produk-produk Israel. Setelah itu konten kreator yang di Indonesia, ibu-ibu konten masak menggunakan Royco ikut dibully juga. Kalau 1 orang, 2 orang mungkin hanya kebetulan. Tapi yang menghubungi saya lebih dari 10 orang, mas, saya menggunakan produk, gara-gara menggunakan produk ini masa dianggap mendukung Israel. Dan isinya apa? Isinya cacian, bulian. Ya kalau Insan Tutor nyengir aja lah. Kalau kreator pemula gara-gara membuat konten yang menggunakan Royco terus dibully, ya tewas lah, muntaber. Pikir sendiri ya. Indonesia ini isinya apa? Kita tidak bisa menyamakan persepsi ya. Kita tidak bisa menyamakan persepsi. Karena omongan kita ya nggak bakalan didengar juga, percuma ya, percuma. Mudah-mudahan ada hal positif, teman-teman bisa berpikir juga apa yang harus teman-teman lakukan, tetap jadi pribadi yang kuat, pribadi yang hebat. Kalau memang mau boikot ya itu urusanmu ya, terserah. Saya juga nggak bisa ngomong, saya nggak bisa melarang, dan saya juga tidak bisa menganjurkan. Pikir aja lah, pikir. Sebelum ngambil tindakan yang penting pikir dulu lah. Ya. Ini Israel yang melakukan genosida, ibu-ibu konten kreator pemula yang jadi korban. Aneh kan? Aneh. Ya itulah. Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.